Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamida SPDI, berasal dari SD Negeri 1 Kemiri, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Di sini saya akan menyampaikan kegiatan teaching PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2002 LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita terlebih dahulu dengan membacakan doa untuk ketua kelas. Silakan Mas Iqbal disiapkan dulu. Siap, Bu. Oke, di tempat duduk, siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa Ya, terima kasih Mas Iqbal atas bimbingannya. Nah, sebelum kita lanjutkan materi, terlebih dahulu kita absen dulu, nggih. Untuk Vena hadir. Hadir. Siti Musyarofa. Ya, hadir semua, nggih. Tidak ada yang absen. Sebelumnya, selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Nah, kemarin siapa yang ngaji? Mbak Kuswanti ngaji tidak? Saya ngaji, Bu. Alhamdulillah, jadi ya. Selanjutnya Agus ngaji enggak? Mboten Bu Gulu. Sipun Pak Agus. Besok ngaji ya. Nggih Bu Gulu. Ya, jadi supaya jadi anak soleh, anak pintar, silahkan ngaji ya. Nah, untuk ini ada sepenggal kisah ya, kisahnya si anak batu. Nah, ada yang pernah dengar ceritanya? Nah, kalau belum, Bu Guru mau ceritakan ya, mengenal yaitu dengan siapa? Ibnu Hajar ya. Jadi semua umat muslim mengenal beliau dengan buku-bukunya. Nah, kita juga bisa mencontoh keteladannya itu ya. Kita juga bisa menjadi anak yang pintar atau cerdas ya. Nah, makanya silahkan Mas Agus ya ngaji dulu supaya menjadi anak yang pintar ya, tidak terlalu banyak mainan HP, gamenya di stop dulu, ngaji dulu ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar. Nah, ya, belajar materi baru. Apa itu? Nah, kita akan belajar materi baru, ya, pendidikan agama Islam ya. Nah, untuk hari ini skip dulu ya. Nah, kita akan belajar tentang surat At-Tin, ya. Ini untuk tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah siswa peserta didik dapat membaca surat At-Tin ayat per ayat dengan tartil. Yang kedua, peserta didik mampu membaca keseluruhan Quran surat At-Tin dengan tartil. Yang ketiga, peserta didik dapat mendemonstrasikan bacaan surat At-Tin secara individu dengan tartil. Nah, untuk materi minggu lalu, ayo siapa yang masih ingat? Kita belajar apa? Coba Mbak Dewi. Minggu lalu kita belajar apa? Iman kepada kitab-kitab Allah.
Oh iya, iman kepada kitab Allah. Nah, kira-kira masih ingat tidak? Ini kitab apa, yo? Taurat, Bu. Iya, betul. Jadi masih ingat ya. Nah, untuk hari ini kita masih berlanjut, yaitu pelajarannya kemarin ya. Nah, jadi kita juga belajar tentang salah satu kitab yang harus kita imani bagi umat Islam, yaitu apa? Al-Quran. Nah, ya, jadi orang Islam yang membaca Al-Quran itu tergolong manusia yang beruntung dan istimewa. Kenapa? Karena Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang teristimewa di antara mukjizat yang diterima Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Rasulnya. Al-Quran inilah yang sampai kepada kita bahkan hingga hari akhir. Nah, salah satu yang kita wajib dipelajari ya, di antara kemarin ada empat ya, selain Taurat, Injil, Zabur, dan ini Al-Quran yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, untuk materi pelajaran surat Atin ini terdiri dari 8 ayat. Nama surat Atin diambil dari kata wattini yang terdapat pada ayat pertama. Surat ini termasuk surat Makkiyah karena diturunkan di Mekah. Jadi ada 2 surat ya, yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah itu turunnya di Mekah. Kalau Madaniyah itu di Madinah. Artinya apa? Yaitu ketika Rasulullah masih hidup di Mekah sebelum hijrah ya, Allah memberikan wahyu Al-Quran, yaitu beberapa surat, dan waktu di Madinah juga banyak contoh surat-surat yang lainnya ya. Yang selanjutnya yaitu tata cara membaca Al-Quran. Nah, kita harus tahu nih sebelum kita membaca Al-Quran, kita terlebih dahulu tahu cara membacanya. Itu bagaimana? Nah, huruf Al-Quran itu namanya huruf hijaiyah ya. Kalau kita kan huruf alfabet. Nah, kalau alfabet itu membacanya dari kiri ke kanan. Tapi berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu membacanya dari kanan ke kiri. Nah, tata caranya yang pertama adalah membaca isti'adah. Isti'adah itu apa? Ta'awudz ya. Ta'awudz itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua adalah membaca basmalah. Basmalah itu bagaimana? Masih ingat? Iya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Yang ketiga adalah membacanya dengan tartil, ya, nggak boleh terburu-buru. Kalau biasanya kan kayak baca koran itu ya cepet-cepetan lah. Kalau Al-Quran nggak, harus ini perlahan dengan tajwidnya harus benar ya, makhrajnya yang jelas dan benar, nggak boleh salah-salah ya. Karena di situ akan mendapatkan pahala. Nah, selanjutnya, nah ini untuk materinya yang lain ada di link yang sudah Bu Guru share ya, materi tambahannya. Silahkan, nanti juga di like dan komen, subscribe juga boleh ya, sebanyak-banyak share sebanyak-banyaknya. Nah, oke, selanjutnya. Coba kalian amati gambar berikut. Kalian pernah lihat atau belum? Pernah, Bu. Buah tin itu ya, Bu. Oh iya, betul, buah tin. Dan satunya adalah buah zaitun ya. Oh, buah. Selanjutnya, kita sudah mempelajari tentang tata caranya, kita akan belajar membacanya ya. Siapa yang di sini sudah bisa membaca Al-Quran? Ya, bagus. Nah, bagi yang belum bisa, jangan malu ya. Menuntut ilmu itu kan wajib untuk muslim laki-laki dan perempuan. Jadi walaupun sudah dewasa, tetap harus belajar membaca Al-Quran. Nah, nanti ini Bu Guru contohkan cara membacanya. Nanti kita bagi kelompok ya. Setelah kita baca bersama-sama, nanti kita bagi kelompok. Nanti per kelompok maju satu persatu ya, membaca satu persatu. Ayo kita baca bersama-sama, nanti ditirukan ya. Ayo, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayo bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ya, itu tadi. Ya, Mas Agus jangan ngantuk ya. Ayo kita belajar ngaji. Nah, sekarang baca kelompok ya. Per kelompok. Nah, silahkan dibaca untuk coba kelompok satu. Kita akan membagi menjadi tugas kelompok. Terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Nanti silahkan kalian menulis surat At-Tin ayat 1 sampai 8 di sebuah kertas gambar ya. Nah, nanti dikasih warna biar bagus, biar menarik ya. Nanti yang bagus nanti akan bergurut pajang ya di kelas kalian dan di majalah dinding sekolah ya. Silahkan kalian berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing. Silahkan mulai dikerjakan, Bu Guru kasih waktu. Nanti kita presentasikan bersama-sama ya. Ayo silahkan mulai. Ayo bekerja sama. Bu, Faisal nakal, Bu. Oh, nggak boleh nakal ya. Ingat, dijaga tangannya, dijaga kakinya ya. Jadi anak soleh. Ya, kelompok 2 bagus sekali. Sudah selesai? Ya, waktunya 5 menit lagi ya, dikumpulkan. Ya, waktunya sudah habis. Silahkan kalian berkumpul dengan kelompok masing-masing, lalu presentasikan. Wah, bagus sekali ini kelompok berapa ini? Gambarnya bagus sekali ya. Yang masih kurang bagus silahkan nanti belajar untuk menulis lagi ya. Nah, selanjutnya tadi kita sudah belajar surat At-Tin ya. Nah, untuk hari ini nanti silakan kalian belajar lagi. Di situ ada LKPD yang sudah, ini untuk besok ya. Ini kita skip saja. Nah, tadi LKPD-nya yang sudah Ibu bagi ya. Nah, selanjutnya ya kita ke kesimpulannya. Untuk materi hari ini yaitu dapat meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkan kita kepada kebaikan dan kebenaran. Amal ibadah orang beriman dan beramal soleh akan senantiasa mengalir pahalanya secara terus-menerus meskipun orang tersebut mengalami pikun. Nah, kira-kira itu materi hari ini. Silahkan nanti di rumah kalian belajar, PR-nya dikerjakan, tugas-tugasnya. Besok kita akan melanjutkan subbab yang kedua masih pada materi surat At-Tin ya. Masih ada 2 kali pertemuan lagi. Seperti tadi slide yang sudah kalian intip ya, sudah kelihatan. Besok akan kita pelajari bersama-sama. Dan untuk hari ini, mari kita tutup bersama-sama. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan kita berdoa bersama. Doanya gimana ya Bu? Doanya ya Bu. Kafaratul majelis, masih ingat nggak? Oh iya, maaf saya lupa. Mainan terus, yo. Oh iya, mari kita akhiri belajar kita kali ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.